Selamat datang di tutorial desain. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi desain yang ada di HP ya. Salah satunya ini adalah Infinite Design. Infinite Design ini adalah salah satu aplikasi HP Android berbasis vektor ya. Ini adalah halaman utama dari Infinite Design ya, jendela welcome-nya seperti ini ya. Kemudian kalau proyek kalau kita scroll ke atas akan terlihat proyek-proyek yang pernah kita buat. Kemudian ada dua pilihan, new dan image, ketika kita akan mulai membuka dokumen baru. New adalah jika kita ingin membuat dokumen baru dengan halaman yang kosong. Kalau image itu kita membuat dokumen baru dengan menggunakan image atau gambar yang sudah kita miliki. Kita mulai dokumen kosong saja ya. Kita mulai new. Akan muncul jendela pembuatan dokumen baru. Di sini kita bisa memberi nama dari proyeknya, dari file yang akan kita buat. Kemudian ada ukuran halaman ya, ukuran halaman yang akan menjadi tempat kerja kita. Kalau kita mengklik infinite di sini, maka ukuran halamannya akan disesuaikan dengan defaultnya Infinite Design, yaitu 1080 kali 2110 pixel. Kalau kita matikan, kita bisa mengubahnya. Di sini saya gunakan yang infinite saja. Kemudian color, di color itu adalah warna background yang akan menjadi tempat kerja kita. Di sini saya biarkan saja berwarna putih. Kemudian create. Seperti itu. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Ada beberapa tools di Infinite Design, tapi sebelum itu kita lakukan setting dulu ya. Jadi di pojok kanan atas di sini ada 3 opsi, ada titik 3 ini. Ya, di situ terdiri dari pilihan menu new, open, save, import, share, export dan lain-lain. Sini kita pilih yang setting ya. Di bagian setting ini kita bisa mengatur properties dari file yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah rotate canvas-nya untuk yang pemula dalam mendesain dimatikan saja ya, karena kalau rotate canvas-nya dihidupkan bisa jadi nanti ketika kita melakukan zoom in atau zoom out, kanvasnya bisa bergeser seperti itu. Kemudian kalian juga bisa mengatur apakah kita melakukan double tap itu akan melakukan sesuatu atau tidak ya. Di sini saya biarkan saja ya, double tap dan long press tidak saya berikan fungsi apapun ya. Tapi yang saya berikan fungsi apapun adalah volume key ya. Atau tombol volumenya saya fungsikan untuk undo dan redo seperti itu. Jadi kalau saya ingin mengulang step ke belakang, saya tekan volume bawah, dia akan melakukan undo seperti itu. Ya mungkin itu saja yang perlu kita setting kembali. Ya, ini adalah halaman utamanya. Kemudian di samping titik 3 tadi, ya ini adalah layernya ya. Jadi kalau kita menekan ini akan muncul pilihan layer yang tempat kita bekerja seperti itu. Dengan menekan tanda plus akan muncul layer baru. Kemudian kalau kita menekan sekali pada layer yang kita sudah pilih akan muncul pilihan pengaturan layer. Opacity ini mengatur ketajaman layer atau apa ya? Ya ketajaman ya. Jadi kalau misalnya opacity-nya 100, semua gambarnya akan terlihat jelas, tapi kalau opacity-nya 0, semuanya akan tidak terlihat atau semakin transparan ya. Semakin kecil angka opacity-nya, maka akan semakin transparan seperti itu. Kemudian kalau kita di sini ada pilihan-pilihan hide, duplicate, clear, merge dan let. Hide ini adalah untuk menyembunyikan layer, jadi apapun yang objek kita yang ada di layer tersebut akan tidak terlihat. Kalau duplicate ini untuk menggandakan objek-objek yang ada di layar tersebut. Jadi kalau menekan duplicate, apapun yang ada di layar tersebut akan di copy paste ke layar baru seperti itu. Kalau clear untuk menghilangkan semua objek yang ada di layer, merge untuk menggabungkan layer yang di atas dengan yang di bawahnya, nanti akan kita coba ya. Kemudian delete-nya adalah untuk menghapus layer seperti itu. Kemudian di bawah ini ada beberapa tool-tool ya. Di sini ada beberapa tools. Yang paling kanan, yang kita mulai dari yang paling kiri dulu, ada brush ya, ada brush tool. Di sini kita bisa memilih jenis brush yang akan digunakan. Misalnya kalau saya menggunakan ballpoint pen ya, maka dia akan menghasilkan brush seperti ini.
Saya memilih taper ya, misalnya akan menghasilkan yang seperti ini ya. Oke, ini di sebelah kirinya ini taper ya. Di sebelah kirinya si brush itu ada edit tools ya. Kalau memilih edit tools ini kita bisa memilih objek yang sudah kita buat seperti itu. Ya. Kemudian ada beberapa pilihannya. Kalau select all berarti kita memilih semua yang ada di layer tersebut. Kalau kita melakukan invert berarti kita memilih yang belum terpilih. Ya. Kemudian kalau clear kita akan menghilangkan seleksi atau apa yang kita pilih seperti itu. Kemudian yang lain ada transform ya. Untuk di transform ini kita bisa mengubah posisi dan ukuran objek ya. Kalau pilihan yang paling kiri ini, yang ini ya, itu adalah free transform, artinya kita bisa melakukan scaling, kemudian kita bisa sekaligus merotasikan atau rotate, sekaligus kita bisa memindahkan seperti itu. Untuk pilihan yang kedua, ini adalah scale ya. Jadi khusus untuk melakukan scaling saja atau merubah ukuran saja. Pilihan yang ketiga hanya untuk merotasikan seperti ini. Ya. Kemudian pilihan yang terakhir ini hanya untuk mengubah perspektif atau persepsi terhadap objek. Jadi kita bisa melihatnya seolah-olah terlihat dari bawah seperti itu. Ya, mungkin mirip distort ya kalau di objek di aplikasi yang lainnya. Nih, kemudian kalau kita sudah selesai melakukan editing, kita bisa menekan centang. Oh ya, di sini juga ada pilihan lain ya. Ada pilihan lain, flip ini untuk merubah atau memflip, mencerminkan ya seperti itu. Kemudian flip atas bawah seperti ini, mencerminkan secara vertikal. Kemudian rotate ya, kita bisa memutarnya sedikit seperti itu. Kalau sudah selesai, kita bisa tekan centang. Tool yang berikutnya adalah yang bentuknya seperti penghapus ini ya. Ya, sesuai ikonnya ini digunakan untuk menghapus seperti ini ya. Nah, di sini terlihat icon penghapus ini bulatannya besar sekali ya. Maksudnya pointernya besar sekali. Untuk mengatur pointer tersebut, kita gunakan tool yang di sebelahnya ya. Ini mengatur seberapa besar pointer yang kita gunakan ya. Semakin kecil angkanya, maka semakin kecil ukuran pointernya seperti itu. Misalnya begini ya. Kemudian yang berikutnya di sebelah kanannya pengatur ukuran pointer tadi adalah palet warnanya ya. Di sini disediakan palet warna dalam bentuk color wheel. Ini kalau kita ingin membuat atau mengubah warna brush ya, tinggal kita pilih saja warnanya warna apa dengan lingkaran berwarna putih ini. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna hitam ini kita bisa mengatur kecerahan warna tersebut ya. Untuk yang di pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah itu adalah warna hitam, pojok kiri atas itu adalah warna putih, dan semakin ke pojok kanan itu semakin berwarna seperti itu. Sebenarnya ini berarti mengatur saturasi ya, karena dia semakin kiri semakin hilang warnanya seperti itu. Contohnya saja saya gunakan warna agak merah seperti ini ya. Kemudian ketika melakukan brush ya maka akan berubah menjadi warna merah. Kemudian yang terakhir, ya ini tadi adalah opacity ya, atau kecerahan ya. Kalau kita memilih satu objek, atau ketika kita akan membuat objek ya kita atur opacity-nya. Kalau opacity-nya kecil seperti ini, yang gambar yang terbentuk akan lebih kabur seperti itu. Ya, seperti ini. Dia akan menjadi lebih transparan. Kalau opacity-nya penuh atau 100 seperti ini, dia akan opacity-nya lebih terang. Oke, itu untuk tool-tool yang ada di toolbox bawah. Kemudian kita coba di pojok kanan atas ini ada pilihan yang ketiga yang bentuknya seperti busur derajat ya, seperti jangka ya. Ya, ini terdiri dari tool-tool yang ada di dalam aplikasi ini. Ada move tool, yang ini bisa digunakan untuk menggeser ya. Seperti ini. Kemudian, oh ya, kalau sudah memilih tool seperti ini dan kita tidak ingin menggunakannya lagi, di sini ada icon tool yang muncul, klik saja sekali ya. Kita tidak akan berada di dalam move tool lagi, seperti itu. Kemudian ada edit tool. Untuk edit tool ini sama seperti edit yang di bawah ya. Jadi dengan memilihnya kita bisa mengedit
curve-nya seperti itu. Kemudian ada select tool, ini juga sama seperti yang di bawah ya. Tool seleksi, tool untuk memilih objek. Kemudian ada text tool ya, untuk membuat teks. Langsung saja dengan mengetik apa teks yang kita inginkan. Kemudian pilih centang yang di atas, lalu kita bisa memilih fontnya seperti apa. Di bagian bawah ini ada pengaturan bentuk teksnya, jadi apakah dia akan rata kiri, kemudian apakah vertikal, apakah dia melengkung dan mengikuti suatu kurve tertentu seperti itu. Yang layar satu saya bersihkan dulu. Tool yang lain di sini ada duplicate untuk menggandakan objek, nanti akan kita coba gunakan ya. Kemudian ada untuk pembuatan bentuk, di sini ada line. Kalau line ini membuat garis ya, seperti ini. Ya. Jadi dia membuat garis lurus. Oke. Kemudian garis yang dibuat ini di sini terlihat seperti jarum ya, karena brushnya adalah taper seperti ini. Kalau kita menggunakan ballpoint pen, maka dia akan membentuk garis lurus seperti ini. Jadi pembuatan objek dengan menggunakan tools shapes yang ada di sini dipengaruhi oleh brushnya yang seperti ini ya. Kalau kita menggunakan red marker ya, dia akan membuat garis tebal seperti ini. Kemudian circle ya, kalau circle kita membuat lingkaran, ini sama juga dipengaruhi oleh brush. Rectangle untuk membuat persegi atau kotak. Kemudian pen, ini pen untuk membuat curve atau sesuatu yang bentuknya lebih kompleks seperti itu. Sama saja dengan curve pada aplikasi yang lain ya. Kita lakukan seperti menjahit ya. Kita membuat titik-titik, kemudian kalau sudah selesai kan centang. Tapi biasanya kita harus menutup dulu ya, untuk bisa memberi warna pada curve kita ya. Seperti ini ya. Kalau mau menutup dengan logo yang seperti logo sinyal ini ya, dia akan menutup curve-nya dan lengkungan ini untuk mematahkan atau membuka curve-nya seperti itu. Kalau sudah selesai centang. Kemudian di bawahnya ada fill tool untuk memberi warna ya, misalnya. Tapi ini harus kita sesuaikan dulu warnanya, ingin menggunakan warna apa di palet warna ya, seperti itu. Misalnya seperti ini, saya pilih bagian ini ya, dia akan berwarna. Oke, dan bagian yang berwarna adalah bagian yang tertutup seperti ini ya. Jadi kalau dia ditutupi oleh objek lain, dia akan membuat objek yang ada di dalam suatu garis yang ditutupi oleh objek lain seperti ini ya. Saya undo dulu ya. Kalau undo itu juga bisa menggunakan tanda panah yang ada di kiri kanan ini ya. Bisa kita lihat ke beberapa step yang ingin kita undo seperti itu. Kemudian tools yang lain ini untuk melakukan gradasi. Kemudian ada untuk melakukan gradasi ya, mari kita coba. Gradient, tinggal ditarik saja seperti itu. Kemudian kita pilih warna awalnya warna apa, misalnya menggunakan warna merah. Kemudian warna keduanya warna apa, itu. Kemudian kalau sudah selesai, centang yang ada di bawah ya. Kemudian ada symmetry tool. Symmetry tool ini yang sangat unik ya. Symmetry tool ini kita menentukan suatu cermin ya. Jadi kita kayak meletakkan cermin di tengah-tengah lembar kerja kita. Kemudian apapun yang kita gambar ya, apapun yang kita gambar di sebelah kanan akan tergambarkan juga di sebelah kiri ya. Misalnya seperti ini. Oke. Kita ganti dulu warnanya pakai warna hitam mungkin ya lebih. Ya, misalnya kita di sini ingin buat sesuatu yang bentuknya simetris ya. Biasanya untuk membuat geometri, bentuk-bentuk geometri atau batik misalnya ya, bisa menggunakan Maier ini ya. Ya, seperti ini.
Kemudian mayornya tidak hanya kiri dan kanan, jadi tapi bisa juga dibuat secara vertikal seperti ini ya. Di sini saya akan membuat sesuatu yang di bawahnya juga akan terbentuk sesuatu gitu. Ya. Atau bisa juga radial ya. Ya, kalau radial ini dia akan membuat sesuatu eh ini sini belum terpilih ya untuk yang radial, malah kita buat layar baru saja. Oke. Jadi dia akan membuat sesuatu dibentuk di 5 sisi seperti itu ya. Coba saya hapus dulu biar kelihatan bentuknya ya, atau di hide aja. Nah, seperti ini ya, dia akan membuat sesuatu secara radial. Mari kita bersihkan dulu, kemudian kita coba membuat sesuatu secara radial. Saat semua gini ya. Jadi di sekelilingnya akan terbentuk objek yang sama seperti yang saya buat seperti itu. Oke, ini sangat mudah kalau kita mau membuat misalnya mandala ya, satu lingkaran mandala gitu, untuk membuat objek-objek radial. Ya. Kemudian sebenarnya kaleido juga sama saja ya, bentuknya seperti itu, akan membuat kaleidoskop. Ya, tapi sebenarnya sama saja mirror tapi di 4 sisi seperti ini. Ya. Dia akan mencerminkan apa yang kita buat di 4 sisi. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang perlu, yang tools yang penting ya. Kalau yang di bawah ini crop, reset ini untuk mengembalikan format halaman ke bentuk semula, flip ini untuk memutar halaman kita dan sebagainya ya. Jadi untuk tools yang penting saya rasa itu dulu. Untuk perspektif ini juga hanya membuat perspektif di mana tempat kita bisa bekerja saja seperti itu. Kalau kita ingin bekerja untuk membuat objek 3 dimensi. Berikutnya mari kita coba membuat suatu objek ya. Kita mencoba untuk membuat suatu ilustrasi sederhana dengan menggunakan Infinite Design. Saya pilih dulu lasso tool ya. Di sini saya menggunakan lasso sebagai brushnya. Kemudian saya akan gunakan circle. Ya. Dengan lasso tool dia langsung berwarna ya. Oh ya, di sini saya ingin membuat suatu ilustrasi bentuknya mungkin seperti kucing begitu ya. Di sini saya membuat bagian kepalanya dulu ya. Sini seperti ini. Oke. Sudah. Saya beri warna agak oranye muda gitu mungkin ya. Dan menggunakan fill tool. Oke, sudah berwarna seperti ini. Ini di bagian kepalanya ya. Kemudian untuk organ-organ atau bagian-bagian yang ada di wajahnya akan saya buat di layar baru agar bagian kepala ini tidak terganggu seperti itu. Oke, di bagian ini saya buat layar baru tadi ya dengan menekan tanda plus pada tombol layar. Kemudian saya akan membuat mata. Untuk mata ini saya gunakan lingkaran juga. Kali ini berwarna putih. Matanya langsung saya buat di dalam circle si wajah karena warnanya putih ya. Kalau saya buat di luar seperti ini dia tidak akan terlihat. Saya buat di bawah di dalam mata ya. Jadi kalau di luar dia karena warnanya sama dengan background dia tidak terlihat seperti itu. Kemudian bagian dalamnya saya beri warna hitam. Oke, masih belum terpilih ya. Masih berwarna putih. Ya, undo dulu ya. Tadi warnanya belum terpilih. Ya, seperti ini. Sekarang sudah terpilih warna hitam.
Oke, seperti ini. Kemudian saya geser, posisikan ke tempat yang sesuai. Oke. Kemudian saya akan membuat lighting yang ada di dalam bola mata ini dengan lingkaran berwarna putih juga. Oke, di sini tool ininya belum terpilih ya. Jadi tool selingkarannya tadi sudah saya matikan. Nah, oke. Pilih transform, kemudian posisikan. Oh ya, kalau kita ingin memposisikan benda yang berukuran kecil, sebaiknya di zoom in ya, karena kalau tidak, untuk orang-orang yang jempolnya seperti saya, dia akan jempolnya besar itu seperti saya, maka dia akan ter scale ya. Jadi bukan tergeser tapi malah terscale seperti itu. Kita buat satu lagi. Oh, belum terpilih lagi ya, tadi sudah terdeselect. Oke. Seperti ini, mungkin lebih besar sedikit. Kita transform mungkin seperti ini ya. Oke, bagian mata sudah jadi ya, seperti ini. Kita akan membuat mata di kiri dan kanan, karena itu seluruh objek mata ini akan kita copy paste atau kita duplicate ya. Pertama kita pilih dulu semua objeknya ya, bisa menggunakan tools ini ya, tools yang kita gunakan untuk mengedit tadi. Tinggal dilingkari saja bagian mana yang ingin kita pilih, ya, nanti semuanya akan terpilih seperti itu. Kemudian pilih tools yang di atas, duplicate. Oh tadi belum ya, kalau duplicate dia akan menduplicate satu-satu saja ya, kalau kita langsung menduplicate seperti itu. Jadi sebelumnya kita pilih semuanya, lalu kita group ya. Di sini digeser ke kanan, akan ada group. Dia sudah tergrup menjadi satu objek, sehingga bisa diduplicate langsung. Duplicate ya. Tekan sekali pada objek yang akan diterduplikat, dia akan sudah terduplicate. Mari kita geser seperti ini ya. Tadi sudah terduplikat. Kita posisikan di tempat yang sesuai. Oke, mungkin di sini ya, lebih geser sedikit. Ya. Oke, bagian matanya sudah jadi. Kita tinggal membuat mungkin bagian hidungnya ya. Ini saya akan menggunakan, karena hidung tidak terlalu kompleks, saya gunakan saja pen tool. Oke, seperti ini. Buat bentuk segitiga ya. Kemudian akan saya beri warna hitam. Warna hitam. Oke, menggunakan fill tool. Kemudian ini akan saya edit ya. Pilih dulu dengan menggunakan tools yang ada di bawah, kemudian ada pilihan edit. Ya. Tekan pada objeknya akan muncul poin-poin seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, biasanya di dalam mengedit seperti ini akan ada dua objek yang dia tidak ingin melengkung ya. Akan ada dua poin yang tidak ingin melengkung. Poin-poin itu biasanya adalah poin yang atau poin yang dua pertama kita buat seperti itu. Jadi kalau kita mau melengkungkan, kita tambahkan lengkungan baru seperti ini. Ya, baru nanti dia akan melengkung. Ya. Kalau kita ingin melengkung ke atas, maka kita buat saja satu lengkungan baru seperti itu. Nah, seperti ini ya. Karena dua titik ini dia tidak akan mau melengkung walaupun kita sudah mengklik berkali-kali. Ya, untuk merubah kelengkungan, jadi pilih saja salah satu titik, tekan sekali dia akan jadi lancip, atau tekan sekali lagi dia akan menjadi kembali lengkung. Untuk menggesernya, pilih di lengkungan itu dan tarik saja seperti ini. Kalau sudah selesai, tekan centang. Oke, sudah terbentuk bagian hidungnya ya, tapi mungkin terlalu besar. Oke, kita transform dulu. Pilih transform. Perkecil ukurannya. Oke, seperti ini. Ya, tadi kita sudah membuat hidung, berikutnya kita akan membuat bagian mulut ya. Kali ini saya akan menggunakan brush tool ya untuk membuat bagian mulut, karena dia lebih kompleks. Bentuknya garis, tapi garisnya
kompleks seperti itu ya. Di sini saya masih menggunakan lasso ya, ini tidak menggunakan taper tapi masih menggunakan lasso. Jadi kalau menggunakan lasso dengan brush tool itu seperti kita benar-benar menggunakan tali ya. Kita seperti menggunakan tali yang ini opacity-nya masih belum penuh ya. Saya hapus dulu. Delete. Seperti menggunakan tali yang salah satu ujungnya itu terikat. Jadi di sini ujung yang terikat, kemudian saya menarik ujung tali yang satunya lagi ya, seperti itu. Ya, kita akan membuatnya seperti ini. Ya, ini masih belum rapi ya. Pilih objek yang sudah kita buat, edit, ya akan terbentuk poin-poin seperti ini. Tapi karena di sini masih sangat tidak rapi, saya pilih titik 3 yang ada di bawah ini. Kemudian simplify. Dia akan membuat objeknya menjadi semakin simple ketika kita mendrag seperti ini. Dia akan menjadi semakin simple atau mengurangi titik-titik yang banyak seperti itu. Kalau sudah tekan tombol centang, tinggal kita atur secara manual ya. Kita akan atur kelengkungannya. Kita atur dulu dia titik tengahnya di sini. Ini juga berarti titik tengahnya akan ada di sini. Kemudian tinggal diatur kelengkungannya. Oke. Jadi di sini ada lock dan unlock ya. Jadi kalau ini kita pilih, kalau si kotak ini kita pilih akan ada dua pilihan, apakah kita akan menghapusnya atau kita bisa mengubahnya menjadi curve yang apa ini ya, curve yang dia ketika satu sisi diubah yang lain akan juga berubah seperti itu. Kita akan kembalikan dulu ke bentuk yang bisa ditajamkan ya. Oke, seperti ini. Bagian ini juga saya akan ubah menjadi bentuk yang point atau yang bisa digeser kedua sisinya ya. Tidak simetris seperti yang tadi, tidak simetris seperti yang tadi. Oke, bagian ini juga akan kita lengkungkan. Ini saya hapus. Membuat satu lagi seperti itu. Ujungnya akan dibuat melengkung. Seperti bagian ini tidak ingin digeser ya, karena sama seperti tadi juga ya. Jadi akan ada poin-poin yang dia tidak ingin tergeser atau tidak ingin berubah bentuk seperti itu. Oke, seperti ini juga ya. Saya ambil dulu. Ya, dia tidak ingin berubah menjadi yang bulatan ya. Nggak masalah. Kita buat saja satu di sini ya. Oke. Masih kurang simetris. Tidak masalah ya. Oh, tapi ini masih nggak rapi ya. Kita merapikan sekali lagi dengan menggunakan edit. Bagian ini masih terlalu patah ya. Dan di bagian ini juga masih terlalu patah. Seperti itu. Oke, lumayan. Tinggal bagian ujung ini sepertinya terlalu ke bawah ya. Atau bagian ujung ini yang kurang ke bawah. Mungkin begini. Sepertinya cukup. Oke, sebentar sedikit lagi kita naikkan saja ini. Ini bisa kita naikkan.
Atau kalau ingin membuatnya menjadi simetris, kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Cara yang lain itu misalnya bagian tengah ini akan kita potong seperti ini ya. Kemudian bagian yang sebelahnya akan kita flip. Mari kita coba. Saya akan gunakan untuk memotongnya berarti menggunakan rectangle. Oke, kita tutupi bagian yang ingin dipotong. Kemudian menggunakan edit tool, kita pilih kedua objek. Oh, di sini tidak bisa menggunakan edit tool yang ini ya. Kita menggunakan yang ini ya, yang ada di toolbar kita. Pilih kedua objek. Kemudian di sini yang combine ya. Klik yang combine. Kita akan bisa memilih apakah akan menggabungkan kedua objeknya atau memotong si objek tersebut ya. Di sini saya akan pilih memotongnya. Ada pilihan-pilihan yang lain juga ya, sama seperti di aplikasi yang lain. Kita bisa memotong atau menggabungkan. Di sini akan potong. Kemudian objek ini akan saya gandakan ya. Saya duplicate kali. Kemudian saya pindahkan, lalu saya mirror ya. Pilih dulu si objek yang akan di mirror, kemudian transform, flip ya. Kemudian berikutnya tinggal diposisikan. Oke, seperti ini ya. Kurang ke kanan sedikit. Kemudian kedua objek ini bisa kita jadikan satu ya. Tadi dengan combine, kemudian merge. Ya, seperti ini. Ya, dia membentuk satu objek tapi masih ada pembatasnya ya, karena tadi ada bagian yang berhimpit. Seperti ini. Ya, bagian ini kita edit saja. Oke, kita kembalikan dulu. Mungkin akan lebih baik kalau kita simplify. Ya, seperti ini. Oke, tinggal melihat bagian ini yang mana yang dia berhimpitan ya. Kalau yang ribet-ribet dihapus saja. Kalau misalnya poinnya terlalu banyak seperti itu ya, dihilangkan saja beberapa poin. Nah, ini sudah kelihatan siapa yang menjadi permasalahannya ya, yang membuat dia terhimpit. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Tinggal yang bagian ini bisa kita hilangkan semua poinnya ya. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ini juga karena kebanyakan poinnya, kita hilangkan saja beberapa bagian. Oke. Oke. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Mungkin kita edit sedikit lagi ya dengan distort mungkin ya. Kita transform, pilih yang paling kanan. Oke, kita buat sedikit lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, oke. Mungkin seperti ini.
Berikutnya kita akan membuat bagian telinga ya. Bagian telinga itu nanti akan ada di belakang si kepala, oleh karena itu kita buat saja layer baru. Kemudian kita geser ke bagian belakang kepala seperti ini ya. Kemudian karena bagian telinga itu sepertinya tidak membutuhkan curve yang kompleks, kita akan gunakan saja pen tool. Menggunakan pen tool seperti tadi ya, tinggal dibuat saja segitiga seperti ini. Oke, itu dia akan ini tertutup curve-nya ya, dia akan terbentuk seperti ini. Warnanya akan kita sesuaikan dengan warna ini ya, warna wajahnya. Maka kita pilih fill tool, pilih warnanya ya. Sini ada eyedropper ya, ini kita gunakan untuk menggunakan warna yang sama dengan warna yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih eyedropper, pilih wajahnya ya. Nanti warnanya akan sudah berubah seperti ini. Oke, kita gunakan fill tool ya, warna telinganya sudah berubah. Tinggal kita atur bentuk telinganya seperti itu. Edit ya, berbentuk curve seperti ini, bagian mana yang bisa dilengkungkan. Oke, mungkin seperti ini cukup ya. Oke, biasanya bagian telinga itu juga ada bagian dalamnya yang dia berwarna lebih seperti bagian dalam telinga yang berwarna pink kalau di kucing ya. Kita duplicate, klik sekali, kemudian ini dipilih, edit, kemudian kita kecilkan saja. Nah, kalau kita sudah membuat objek baru dan duplicate, di belakangnya akan muncul bayang-bayang seperti ini. Itu menggambarkan objek yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, anggap saja seperti ini, kemudian kita beri warna. Ubah warnanya menjadi agak pink. Ini mungkin ya. Oke, kemudian gunakan fill tool. Ya, sudah ya. Bentuk telinganya sudah jadi. Tinggal membuat yang sebelah kiri sana seperti membuat mata tadi ya. Kita pilih dulu semua objeknya yang akan kita gandakan ya. Kemudian kita lakukan group. Sudah tergrup menjadi satu, baru kemudian di duplicate. Klik sekali dan sudah terduplicate. Kemudian kita move ya, karena sudah terduplicate tadi, sudah menjadi dua. Kita posisikan ya. Ini posisinya begini juga nggak apa-apa ya. Tapi kita ubah saja ke kiri biar simetris. Oke, kalau posisinya sudah tepat, silakan kemudian di mirror ya. Transform, pilih yang ketiga ini, flip. Ya, posisikan lagi. Kalau sudah, centang. Oke, bagian wajah sudah jadi, mungkin tinggal bagian loreng-loreng wajahnya ya. Kita gunakan pen tool lagi. Oke, bagian loreng-loreng wajah itu berarti dia berada di bagian dalam wajah ya. Berarti dia berada di atas wajah. Karena itu kita buat saja satu layer yang untuk loreng-lorengnya ya. Pindahkan ke bagian atas wajah. Tinggal dibuat saja seperti ini. Oh, kita atur warnanya dulu ya. Menggunakan warna hitam. Kita dibuat layer baru yang ada di posisinya ada di atas wajah. Oh, kita belum memilih toolsnya ya. Tadi masih memilih brush ya. Oke, kita pilih toolsnya dulu, pen tool. Ya, seperti ini. Tutup. Selesaikan. Kemudian kita edit pointnya. Bagian yang bisa melengkung adalah bagian sini ya. Berarti bagian ini kita geser saja. Ya, seperti ini ya. Ya, sepertinya cukup. Mungkin lebih kecil lagi ya. Kita selesaikan dulu. Pilih tools untuk mengubah ukuran.
Ya, kecil. Selesai. Masih belum pas ya posisinya. Buat melengkung. Oke. Seperti itu. Kemudian mungkin satu lagi ya, sehingga kita harus menduplikatnya ya. Duplikat, kemudian kita transform, pindahkan, pilih yang free transform agar mudah diubah bentuknya ya. Ini diperbesar, tapi sepertinya masih terlalu besar ya, karena itu perlu kita pilih lagi, edit, kita posisikan. Oke, mungkin ini sudah sesuai ya, kita lihat hasilnya ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa memilih kedua objek ini untuk di grup ya, di grup, kemudian kita duplikat lagi, kemudian kita geser ke sebelah kiri agar simetris ya. Oke, view-nya sepertinya sedikit ini ya, kita tutup dulu biar view-nya balik ya, baru kemudian diposisikan kembali ya. Kalau terjadi yang seperti tadi, biasanya kita toolsnya kita selesaikan dulu ya, artinya toolsnya ditutup dulu, baru nanti setelah gambarnya muncul baru kita posisikan kembali. Oke, seperti ini bagian kepalanya sudah jadi. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat bagian badannya ya. Bagian badan tentu saja kalau di layar ada di bagian belakang kepala ya, seperti itu. Buat layar baru, kemudian geser layarnya ke bagian paling bawah, kita akan menggambar badannya di bagian ini. Saya akan menggunakan brush tool ya, seperti tadi ketika membuat si lengkungan, karena bentuk badannya itu cukup kompleks ya. Kita akan coba seperti ini. Kita buat badannya berbentuk seperti ini misalnya. Warnanya dulu mungkin ya, warnanya akan saya sesuaikan dengan warna wajah, tapi lebih gelap sedikit ya, agar kelihatan ada bedanya bagian badan mana, bagian kepala yang mana. Oke, kemudian saya beri fill tool seperti ini, jadi terlihat batas kepala dan batas badannya ya. Mungkin warnanya lebih terang sedikit tapi lebih gelap. Oke, masih belum ya, kita pilih lagi yang warna ini tapi lebih gelap, berarti agak ke bawah. Oke ya, ini sudah cukup. Kemudian kita akan rapikan bagian badannya, pilih edit, pilih si badannya, kemudian kita simplify, centang, oke. Oke, kemudian kita edit. Kita akan buat bentuk yang lebih simple saja ya. Yang penting dia terlihat rapi. Ya, mungkin begini ya. Untuk badannya akan saya buat seperti ini. Berikutnya kita akan membuat bagian kakinya langsung saja di layar ini ya. Yang sama saya akan menggunakan brush kembali ya. Masih menggunakan lasso. Brush dengan bentuk brush lasso. Nah, seperti ini. Sekali lagi kita edit, kemudian kita simplify buat menjadi lebih simpel. Oke. Kemudian kita atur
bentuknya ya, yang lebih melengkung. Bagian ini juga. Oke. Sepertinya cukup. Saya akan menggandakan untuk bagian sebelahnya ya, sebelah kanannya, menggunakan duplicate, pilih bagian kakinya, kemudian selesaikan duplicate dulu, menggunakan ini tools untuk memilih objek, transform, geser, kemudian pilih yang titik 3 ini, flip ya, sudah terbentuk kaki sebelah kanan. Sesuaikan dulu posisinya dengan yang kiri, kemudian pilih centang. Oke, sudah selesai, tinggal bagian loreng-loreng di tubuhnya. Di sini saya buat saja menggunakan bagian yang layer yang sama dengan loreng-loreng ini ya, sehingga saya bisa menggunakan loreng-loreng yang di wajah untuk yang di wajah ini untuk di badan juga ya. Kita pilih dulu loreng-loreng ini dengan menggunakan tools untuk memilih objek, kemudian kita duplicate ya, bisa diduplicate, klik sekali ya, seperti sudah terduplicate. Selesaikan duplicate-nya, kemudian kita transform ya, transform. Yang tadi belum terduplicate ya, sepertinya tidak ada bayang-bayang di bawah ini. Oke, kesilang kalau tidak jadi, sepertinya belum terduplicate yang tadi ya, sehingga kita perlu duplicate dulu. Oke, bagian ini ya, sekarang sudah terduplicate. Baru kemudian kita gunakan tools ini untuk mengubah posisinya dengan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kita transform, atur posisinya, kemudian posisikan. Oke, sepertinya ini harus diedit dengan lebih mendetail ya. Oke, dia masih tergroup sehingga untuk mengeditnya harus kita ungroup dulu ya, ungroup, sehingga dia akan terpisah menjadi satu benda seperti itu. Selesai, tinggal yang ini. Kalau ini sepertinya tidak perlu diedit tapi dimajukan saja ya. Transform, majukan sedikit, putar sedikit ya, yang sudah. Oke, yang kita buat di bagian kiri, oh bagian atasnya juga tergeser ya karena dia masih kita geser ulang. Tadi sepertinya terpilih juga ketika kita mengubah yang di bawah ya. Oke, kita posisikan, rotasikan. Ya tadi sepertinya ikut tergeser waktu kita menggeser yang di bawah, mungkin dia ikut terselek ya. Kita sesuaikan posisinya kembali. Oke, sudah. Ya, kalau yang di situ itu tadi dia bukan objek tapi hanya oh di sini juga ternyata sudah ini ya, sudah terbentuk objek ya, mungkin hasil duplikat yang tadi baru muncul sekarang ya karena agak melambat, mungkin karena kita sudah membuat banyak objek jadi aplikasinya sedikit melambat seperti itu ya. Ya ternyata emang benar-benar melambat ya, karena saya coba pilih dulu objek-objeknya yang mana saja yang bisa kita pilih, berarti itu adalah objek yang benar-benar ada. Oke, ternyata semuanya ada ya, sehingga bagian yang ini akan saya hapus saja, delete ya. Oke, seperti tadi waktu menduplikat bagian itu sudah terduplikat tapi belum muncul karena dia melambat ya aplikasinya. Oke, sekarang bagian yang dua ini saya kembali grup, kemudian kembali saya duplikat, pilih yang akan diduplikat,
Selesaikan duplikatnya, lalu saya move. Posisikan di sebelah kiri, selesaikan move-nya, pilih objeknya, transform, kemudian flip. Ya, tinggal diposisikan seperti ini. Selesaikan. Ya. Oke, sudah. Tinggal membuat mungkin bagian ekornya ya. Untuk bagian ekornya kita buat di layer yang paling bawah ya. Seperti ini. New layer, geser ke bagian paling bawah ya. Dia berada di belakang bagian badan. Masih menggunakan brush tool ya. Saya tunggu buat bagian ekor yang seperti ini mungkin ya. Ya, agak sedikit seperti lambung itu nggak masalah ya. Nanti kita edit kembali. Ya, di sini poinnya masih banyak. Pilih yang titik 3 di bawah kanan ini, kemudian simplify. Akan buat menjadi lebih simple ya, dengan poin yang lebih sedikit. Selesaikan. Pilih kembali, edit. Oke, baru kemudian kita posisikan agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin bagian ini bisa dihilangkan saja. Lalu ke bawah sedikit. Untuk bentuk ekor seperti ini biasanya dia ukuran ketebalannya sama untuk di semua bagian. Jadi usahakan ketebalannya sama di semua bagian. Tinggal yang bagian ujung kita samakan ketebalannya seperti ini ya. Ya, sepertinya sudah cukup ya, tinggal diperbesar, mungkin lebih besar sedikit mungkin ukurannya ya untuk si ekor ini. Kita selesaikan dulu dengan mengklik icon toolnya, lalu pilih objeknya, transform, dan kita perbesar. Oke, sudah jadi ya, objek kita sudah jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggabungkan beberapa objek-objek agar menjadi satu objek, misalnya bagian kepala ini ya, bagian kepala dan bagian wajah ya, ini pada layer yang terpisah. Saya pilih dulu bagian wajah, kemudian pilih layernya, merge ya, dia akan menggabungkan bagian layer yang wajah dengan bagian kepala. Itu juga bagian kepala ini saya akan merge dengan bagian telinga itu. Nah, tapi bagian badan ini akan saya gabungkan dengan bagian ekor ya. Merge ya, dia akan jadi satu objek. Bagian loreng-loreng ini biarkan saja ya. Nah, biar nanti bisa diubah kalau misalnya ingin mengubah bentuk loreng-lorengnya, mungkin seperti itu. Kalau ingin menambahkan bayangan misalnya ya, drag ke bawah, kita bisa menambahkan bayangan dengan menggunakan tool circle. Saja seperti ini, kita akan warnai dengan warna abu-abu. Gunakan fill tool ya, abu-abu seperti itu. Kita geser posisinya ya, transform, geser posisinya, sesuaikan dengan posisi kucingnya. Kemudian ini bisa kita atur transparansinya ya, opacity-nya ya. Ya, sepertinya kita tidak bisa mengatur opacity dari sini, tapi opacity layarnya aja yang kita atur kalau begitu ya. Opacity layarnya kita atur saja, bisa transparan. Oke. Ya, agak ke depan sedikit mungkin ya. Scale sedikit. Oke. Sudah jadi ya, ini adalah ilustrasi yang kita buat dengan menggunakan aplikasi dari HP ya, aplikasi dari HP yaitu Infinite Design. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian semua, semoga tutorial ini menginspirasi untuk membuat objek-objek lain yang mungkin menggunakan prinsip-prinsip yang sama ya dengan yang sudah kita buat.
Sekian tutorial pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.